Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Senang boleh berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Kakak Asri bersuka cita pada pagi hari ini karena boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik juga demikian. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita dan kita mengucapkan selamat pagi Tuhan. Adik-adik, kita percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita boleh beribadah saat ini. Salam juga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Asri mau tanya, siapa yang kemarin liburan? Ya, kemarin kita sudah mengalami libur Natal bersama. Tetapi mungkin ada yang di rumah saja berlibur. Sekarang musim penyakit, jadi pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah saja. Kita sekarang sudah masuk sekolah kembali, tetapi masih tetap di rumah. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia senantiasa memimpin dan menyertai kita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri lagi dan kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Nah, dalam kehidupan kita pasti sering melakukan hal yang tidak baik, hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Tangan kita yang kecil ini mungkin saja pernah melakukan hal yang tidak baik. Kaki, mulut kita, bahkan seluruh tubuh kita
mungkin saja pernah melakukan hal yang tidak baik. Adik-adik, Kakak Asri mengajak untuk kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita mengangkat lagu pujian Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita, maka berita anugerah dari Tuhan datang kepada kita yang terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Bersama kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita bangkit lagi berdiri dan kita mengangkat pujian adu-adu senangnya. Adu
Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik yang ada di rumah, semuanya mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Di hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami datang bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Sekarang adik-adik, kakak mau memperlihatkan sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar orang yang sedang berdoa. Kakak mau bertanya kepada adik yang ada di rumah, siapa yang sering berdoa? Ayo, jujur, siapa yang sering berdoa? Pintar ya, semuanya sering berdoa. Nah, kapan saja kita berdoa? Tentunya kapanpun kita berdoa. Kapan saja kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Pada waktu dia sedang mengajar, murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Mereka berkatakan, "Bapa, bagaimana caranya kami berbicara denganmu ketika kami rindu, ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang senang?" Lalu Yesus pun mengajarkan mereka. Yesus berkata kepada mereka, Tuhan juga rindu berbicara dengan kalian. Tuhan juga rindu mendengarkan kalian berbicara kepadanya. Nah, karena itu, kalau kamu ingin berdoa, kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berdoa seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya itu dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, dengan berdiri di tikungan jalan raya supaya orang-orang melihat dia. Ya. Mereka ingin memperlihatkan diri bahwa mereka itu adalah orang yang rajin berdoa. Mereka sombong adik-adik. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu mau berdoa, kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan juga berkata bahwa kalau kamu ingin berdoa, kamu masuklah ke dalam kamarmu, ya, tutuplah pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga. Dan adik-adik, selain itu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau kalian mau berdoa, katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya itu berbicara kepada Tuhan dengan melalui doa. Yang mereka harus lakukan adalah mereka harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang berdoa kepada Tuhan. Mereka datang dengan rendah hati, menyatakan kemuliaan kepada Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Lalu pada saat itu setelah mereka menyatakan kuasa Tuhan, mereka pun meminta kepada Tuhan apa yang mereka butuhkan. Ya, apa yang mereka butuhkan. Lalu setelah itu adik-adik, mereka juga harus memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita berdoa, kita memohon ampun kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita juga harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita adik-adik. Karena Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita sendiri tidak mengampuni orang lain. Nah adik-adik, itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah adik-adik yang ada di rumah, siapa yang sudah hafal doa Bapa Kami? Ayo, siapa yang sudah hafal doa Bapa Kami? Ya, kakak berharap bahwa semua adik-adik yang ada di rumah sudah menghafal doa Bapa Kami. Dan jangan lupa, setelah kita berdoa, kita harus mengucapkan apa? Amin. Iya, dalam doa kita mengucapkan amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk selalu rindu berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, karena itu adik-adik, dalam kehidupan kita harus selalu datang kepada Tuhan, menyatakan ungkapan syukur kita, membawa segala hal yang kita butuhkan kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Siapa yang tahu cerita kita hari ini terambil dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Cerita kita hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya. Kita buka Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Nah, sekarang kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Ya. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang berdoa. Siapa yang rajin berdoa di rumah? Ya, Kakak Asri percaya bahwa semua anak-anak Tuhan yang di rumah pasti pintar dan rajin berdoa. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Berdoa Bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa.
Ya, sekarang saatnya kita akan membawa persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, ada firman Tuhan yang mengantar kita dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan berlimpah sukacita di hatiku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nah, adik-adik, dalam doa syafaat kita pada minggu ini, kita akan berdoa untuk beberapa teman-teman kita yang bersuka cita atas pertambahan usia mereka. Dan juga kita akan mendoakan beberapa saudara-saudara kita, orang tua kita yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mari adik-adik kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan kami, di pagi hari ini kami kembali menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami hanya kepadamu ya Bapa. Kiranya segala puji-pujian yang kami bawakan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk terus berdoa dan menyatakan syukur kami, menyatakan keinginan kami hanya kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk terus memiliki kerinduan di dalam menyatakan kehidupan kami melalui doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus setia dan bertekun di dalam doa kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang boleh merasakan menikmati pertambahan usia di minggu ini, kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing dalam pertambahan usia yang mereka rasakan pada saat ini. Kiranya mereka senantiasa menyatakan ungkapan syukur mereka hanya kepada Tuhan dan kehidupan mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati segala usaha, segala upaya yang dilakukan baik oleh para medis maupun oleh keluarga, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, mereka boleh merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan mereka dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami,
yang selalu ada untuk menghibur kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang berduka, menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga dalam duka cita yang mereka alami Tuhan, mereka senantiasa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan kehidupan seluruh anak-anak sekolah minggumu dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, dalam masa pertumbuhan, di dalam pendidikan, di mana mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang menolong memampukan sehingga semua anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan, menjadi anak yang senantiasa berhikmat. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami datang mendoakan orang tua dari anak-anak sekolah minggumu. Berikan kesabaran kepada mereka, karuniakan hikmat dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengajar dan mengarahkan anak-anak sekolah minggumu dengan baik. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati ibu pendeta, berkati bapak ibu majelis gereja dan juga poster di dalam mengangkat tugas pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat. Kiranya semua Tuhan boleh dilakukan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kehidupan mereka di dalam pelayanan maupun di tengah-tengah kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mendoakan pemerintah kami, mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa dan negara kami, berikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan untuk terus berusaha menciptakan kedamaian dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam keadaan pandemi pada saat ini. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat kepada pemerintah, kepada para medis, sehingga mereka boleh berupaya untuk memutuskan penyebaran virus corona dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami tetap setia di dalam mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh terus terjaga dan terpelihara di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami, dan kami senantiasa bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita mengangkat pujian dalam suka dan duka. Adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku.
demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selalu ingat protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang penting, kita di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.